Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Beliau adalah manusia yang istimewa, hingga kedatangannya sebagai Rasul terakhir telah disebut dalam kitab suci terdahulu, yakni Taurat dan Injil. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dari garis keturunan sang ayah, beliau merupakan keturunan Bani Hashim, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah sang nabi juga sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan dagang. Ketika masih anak-anak, sang ibu wafat karena sakit. Beliau akhirnya diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, giliran kakeknya yang menyusul wafat karena usia renta, sehingga Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh pamannya, Abu Thalib. Sejak belia, beliau menggembala kambing, kemudian mengikuti jejak sang paman sebagai pedagang. Pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit parah. Mengetahui ajalnya semakin dekat, beliau berwasiat kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, hingga malaikat maut tak kuasa untuk mencabut nyawanya. Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan mengizinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah tetap memilih untuk bertemu dengan penciptanya. Pada akhirnya, Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Wasiat Rasulullah sebagai berikut. 1. Janganlah menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Yang kedua, janganlah mendurhakai orang tuamu, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka ia terlepas dari tanggung jawab Allah. Jangan minum khamr, karena khamr adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena kemaksiatan menyebabkan kemarahan Allah. Jangan lari dari medan perang, walaupun seluruh temanmu telah gugur. Tetaplah berada di tempat tinggalmu, walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik anak-anak. Jadikanlah mereka anak-anak orang yang takut dan taat kepada Allah.